lagi dengan saya. Untuk hari ini saya akan memperlihatkan bagaimana biasanya saya melakukan foto landscape. Dan yang saya lakukan biasanya saya memperhatikan ada beberapa hal. Yang paling utama adalah menghitung hyperfocal distance. Apa itu hyperfocal distance? Sebenarnya kalau kita cari di Google banyak yang sudah mengartikan. Cuman inti poinnya adalah tujuan kita menggunakan hyperfocal distance itu untuk membuat gambar dari depan hingga belakang itu tajam. Bukan cuma fokus. Kalau misalnya kita bicara fokus, kita cukup pakai F besar, taruh fokus di infinity, itu sudah pasti fokus. Cuman tujuan hyperfocal itu supaya ada dimensi antara foreground, midground, dan background. Apa aja yang perlu kita hitung? Yang pertama adalah titik fokus, di mana point kita yang kita tuju, berapa meter jarak titik fokus kita dari kamera. Dan kebetulan saya menggunakan kamera ini. Dan di kamera ini dia sudah ada hyperfocal distance, jadi kita nggak usah menghitung manual. Cuma kurang lebih walaupun kita menggunakan hitungan manual, cara kerjanya pun hampir sama. Jadi pertama yang kita lakukan adalah menaruh titik fokus ke salah satu batu yang kita tuju. Contoh di sini adalah batu yang di depan saya sana. Oke, kalau menurut indikator di titik tersebut, jarak fokus dari kamera ke sana itu adalah 5 meter. Ya, dari kamera sampai titik fokus atau dari titik fokus itu sampai ke kamera itu disebutnya sebagai near limit. Dan dari titik fokus ke belakang itu disebutnya sebagai far limit. Jadi kita harus men-setting aperture kita di ukuran berapa supaya near limit hingga far limit semuanya sharp. Untuk kasus kali ini, kalau kita lihat near limit saya di kamera ini sekitar 1,5 meter dari kamera. Dan far limitnya jelas infinity. Jadi kita cukup memutar aperture, dan di sini kita lihat ada garis warna biru. Itu menunjukkan area yang akan tajam. Ya, kalau kita lihat di sini, supaya masuk ke 1,5 meter hingga infinity tajam, F menggunakan F13. Ya, jadi hyperfocal yang kita punya itu sekarang yang paling bagus adalah menggunakan F13. Oke. Nah, lalu kalau misalnya kita sudah menemukan aperture, settingan F, baru kita bicara exposure. Untuk settingan F yang sudah kita dapat, kita bagusnya menggunakan exposure berapa supaya menemukan exposure yang pas, yang balance. Oke, untuk sekarang kalau saya lihat exposure yang tepat di sekitaran 1/10. Oke, saya akan coba ambil foto. Oke, hasilnya seperti ini. Dan kalau kita lihat gambar, kalau kita zoom, semua gambar dari depan sampai belakang sangat-sangat tajam. Cuman yang terjadi sekarang adalah masalah exposure. Langitnya overexposure dan bawahnya exposure-nya balance. Oke. Sekarang saya akan memperlihatkan bagaimana caranya menghitung hyperfocal distance secara manual menggunakan Dove Calculator. Ya, di sini sekarang yang saya gunakan adalah Dove Calculator online, bisa dibuka di dovemaster.com. Langsung aja pertama kita pilih kamera yang kita pakai itu apa. Tadi kita sudah mencoba menggunakan kamera crop factor, dan sekarang kita akan mencoba menggunakan kamera full frame sebagai contoh supaya terlihat ada perbedaannya. Saya coba pilih Nikon D800 ya, ini kamera full frame juga. Dan focal length-nya kita coba di 16 mm, karena untuk ukuran kamera full frame 16 mm itu udah cukup lebar. Sekarang subject distance itu adalah focus point. Focus point yang tadi di sebelumnya contohnya menggunakan 5 meter. Di sini saya akan coba berubah menjadi 2 meter supaya terlihat bedanya. Sekarang seperti yang kita lihat dengan settingan aperture di f2,8, near limitnya itu mencapai 1,2 meter dari depan kamera. Dia akan tajam hingga far limit 5,8 meter di belakang focus distance. Jadi di luar dari 5 meter ini dia akan out of focus atau blur. Jadi supaya far limitnya mencapai infinity, kita harus cari nilai aperture yang tepat. Kita coba rubah dengan ke f4. Ya, di f4 pun sama, near limitnya sudah mencapai 1,04 meter. Jadi 1,04 meter dari depan kamera dia sudah akan sharp sampai dengan 28,6 meter di belakang titik fokus. Jadi langitnya mungkin ke belakang sana akan tetap out of focus, masih belum
mencapai titik infinity. Lalu kita coba lagi rubah ke nilai F8. Oke, sekarang kita lihat di sini dengan menggunakan F8, far limitnya sudah mencapai infinity dan near limitnya 0,7 meter atau sekitar 1 meter lah. Jadi dengan begini kita sudah bisa menemukan nilai hyperfocal yang tepat menggunakan aperture F8. Jadi dimulai dari 1 meter dari depan kamera hingga far limit background itu semuanya akan sharp. Setelah kita menggunakan hyperfocal distance, baru kita bicara masalah filter. Jadi untuk pengertian hyperfocal distance, saya kira sampai di sini dulu. Kita akan lanjut ke berikutnya, pembahasan soal filter. Oke, sesuai kelanjutan video yang tadi, kita sudah ngebahas soal hyperfocal distance dan kita sudah menemukan nilai aperture yang tepat berdasarkan nilai hyperfocal, dan otomatis setelah kita mendapatkan nilai aperture, kita pun akan mendapatkan nilai exposure yang tepat. Contoh sekarang di posisi yang beda dari yang tadi, saya menggunakan hitungan yang sama, F-nya di F13, lalu speed yang saya dapat sekarang adalah 1/20. Ya, kalau kita lihat sekarang, bawahnya exposure-nya pas, tapi langitnya overexposure. Filter apakah yang kita gunakan saat kondisi seperti ini gitu? Yang saya gunakan adalah GND filter atau graduate filter. Jadi kita harus menghitung dulu ukuran GND yang kita pakai supaya tepat dan tidak kegelapan dan tidak keterangan. Dan gimana cara ngitungnya? Oke, pertama, setelah kita fokus, kita rubah fokusnya menjadi manual. Pastikan kita menggunakan mode A. Ya, jadi aperture priority atau kalau di Canon itu AV, berdasarkan nilai aperture, jadi speed akan otomatis ngikut. Dan setelah saya rubah menjadi mode aperture, di sini speed yang saya dapat adalah 1/10 ya, dengan posisi metering di bawah. Dan jika meteringnya saya pindahin ke langit, ke atas, speednya menjadi 1/80. Jadi dari 1/80 hingga ke 1/10, berapa nilai stop yang kita butuhkan? Ya, kalau kita hitung sebesar 3 stop. Ya, jadi dari 1/80 sampai ke 1/10 itu bedanya 3 stop. Antara langit dan foreground itu beda 3 stop. Jadi yang kita gunakan adalah GND 0.9 ya. Nah, untuk in case sekarang, karena kita di depan kita tidak ada bangunan, tidak ada apa-apa, kita pure strict melihat horizon. Jadi filter yang kita gunakan adalah GND hard ya. Dan di sini saya menggunakan filter Nisi dari holder sampai semuanya filter saya menggunakan produk Nisi. Oke. Sekarang yang terjadi adalah kita lihat agak sedikit belang di antara garis horizon ke bawah, karena itu refleksi dari pantulan cahaya di langit ke air. Di foreground kita tepat, tapi di airnya mungkin agak sedikit lebih exposure. Makanya itu saya menggunakan CPL. Nah, fungsi CPL ini adalah untuk memotong highlight yang ada di area air yang terjadi karena refleksi cahaya dari atas. Saya menggunakan 0.9 hard karena tadi kita sudah menghitung beda exposure langit dan bawah ada sebanyak 3 stop. Oke, dan setelah saya pasang, sekarang gambar terlihat lebih balance. Kita coba lagi shoot. Ya, kurang lebih fungsi dari GND sendiri adalah untuk meratakan exposure langit dan bawah. Dan GND berapa yang kita pakai itu berdasarkan bedanya berapa stop antara foreground dan langit. Jadi nggak semua GND bisa dipakai di waktu-waktu tertentu. Itulah kenapa banyak nilai-nilai filter GND yang berbeda-beda. Seperti kondisi sekarang, kita mendapatkan perbedaan antara langit dan foreground itu sebanyak 3 stop. Mungkin di saat nanti pas
sunset atau pas matahari sudah terbenam, perbedaan langit dan bawah hanya 2 stop, bahkan mungkin bisa 1 stop. Dan kita menggunakan 09, sudah pasti langitnya akan lihat lebih gelap dibandingin foreground. Jadi basicnya harus bisa menghitung GND yang apa yang tepat untuk kita gunakan. Untuk jenis GND filter sendiri itu ada 2 macam. Yang pertama itu GND hard edge. Jadi itu digunakan kalau saat kita foto straight ya, tidak ada hambatan. Dia pure horizontal, jadi untuk membatasi horizontalnya. Dan yang kedua itu adalah GND dengan soft edge. Jadi dia gradasinya lebih soft, tidak kelihatan belang seperti yang hard. Nah, yang ini berfungsi untuk misalnya kita foto yang tidak terlihat horizonnya. Contoh misalnya seperti sekarang, jembatan ini menutupi horizon. Kalau kita menggunakan yang hard, otomatis bangunan ini akan terlihat belang karena kepotong exposure-nya oleh si hard GND. Nah, untuk yang jenis seperti ini makanya kita bisa menggunakan soft GND, dan untuk intensitasnya, untuk ukurannya itu sama seperti tadi, ya tergantung perbedaan antara exposure atas dan exposure bawah. Oke. Untuk selanjutnya kita akan mencoba ND filter. Dan untuk masalah penjelasannya saya akan lanjutkan di video selanjutnya. Oke, barusan kita sudah ngebahas soal cara penggunaan GND filter dan GND ukuran berapa yang tepat untuk kita gunakan di saat-saat tertentu. Dan sekarang saya akan coba menjelaskan masalah ND filter. Nah, jadi ND filter ini tergantung fungsinya. Kita pengennya menghasilkan efek seperti apa gitu ya. Yang paling umum biasa orang pakai untuk landscape adalah membuat air menjadi halus, jadi silky, atau menarik awan supaya kelihatan pergerakannya. Seperti contoh, saya akan menggunakan ND 10 stop, ND 1000, atau biasa disebut dengan ND 3.0. Jadi ini adalah ND yang menurunkan stop sebanyak 10 stop. Bagaimana cara menggunakannya? Setelah kita menggunakan GND, antara langit dan foreground udah pasti balance. Sekarang kita tinggal menurunkan exposure keseluruhan. Ya. Jadi untuk exposure keseluruhan dari nilai asli, dari nilai awal, itu kita turunkan sebanyak 10 stop. Tinggal pasang di depan CPL. Nah, contoh sekarang 10 stop dari 1/8 adalah sekitar 2 menit. Jadi saya akan coba selama 2 menit. Kalau untuk kamera umum harus menggunakan bulb, tapi untuk di kamera ini kebetulan dia shutter speednya bisa mencapai 15 menit tanpa harus pakai shutter release dan tanpa harus menggunakan mode bulb. Jadi saya akan mencoba nembaknya sekarang. Barusan kira-kira hasil seperti itu. Kita sudah melakukan test shoot. Itu fungsi dari ND 1000. Jadi benar-benar membuat speed itu sangat-sangat lambat karena dia menurunkan banyak 10 stop. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita ingin mengambil motion air atau pergerakan air dan dia tidak terlihat seperti freezing tapi terlihat pergerakannya. Berarti kita tidak bisa menurunkan speed yang sangat lambat seperti tadi kita menggunakan ND 1000. Dan speed yang kita butuhkan untuk mengambil pergerakan air atau motion air itu adalah sekitar 1 detik sampai setengah detik ya, sekitar itu. Jadi kalau misalnya kita speed lebih dari 2 detik atau lebih dari 1 detik, bahkan nyampe 5 detik, kita tidak akan bisa mendapatkan pergerakan airnya. Jadi di sini saya akan mencoba menggunakan ND 3 stop, ND 8 ya, karena dari speed asli tadi kita mendapatkan nilai 1/10. Sekarang kita turunkan sebanyak 3 stop menggunakan ND 8. Nah, sekarang speed yang saya dapat adalah 1/3. Oke. Sekarang kita tinggal menunggu. Kita tinggal menunggu pergerakan airnya. Contoh seperti ini.
ya. Oke, kira hasilnya seperti itu. Dan ada satu lagi jenis ND biasa saya gunakan jika kondisi saat seperti ini, tapi saya tidak ingin speednya terlalu lambat atau tidak ingin terlalu ngebut atau tidak ingin menggunakan bulb, dan speed itu hanya mencapai sekitar 30 detik maksimal. Dan biasa saya gunakan adalah ND 64 atau ND 1.8 ya, jadi sesuai fungsinya. ND 8 kita gunakan untuk mengcapture motion air, dan dia tidak bisa digunakan untuk ngambil pergerakan awan ya. Dan satu yang terakhir adalah ND 1000. ND 1000 ini adalah filter yang menurunkan sebanyak 10 stop, yang digunakan untuk benar-benar membuat air menjadi halus dan mengambil pergerakan awan terlihat seperti taring. Oke, sekian penjelasan saya soal ND filter. Untuk lanjutannya silakan komen atau inbox saya atau chat saya by Facebook, atau bisa kunjungi Instagram saya @aditya_k. Sampai ketemu lagi.